Makasih saya diundang oleh Pak Alex Wijaya di sini, dan saya sebelumnya juga minta maaf Bapak Ibu bahwa sebenarnya saya diundang tuh udah kapan ya? Bulan lalu ya? 2 minggu lalu ya. Cuma saya itu kebiasaan kalau diundang chapter itu malam. Makanya saya pikir jam 7 malam gitu. Tahu-tahu jam 7 pagi gitu. Pas saya lagi sibuk banget pagi-pagi itu udah saya tuh tiap hari itu bangun jam 4 seharusnya. Nah, dari jam 4 itu kan saya baca Alkitab bla bla bla. Dan itu aduh, padat banget acaranya, terus saya udah capek, handphone saya udah habis, jam 6 pagi saya matiin handphonenya. Saya taruh. Jika orang-orang kraken saya nggak tahu apa yang mati. Saya minta maaf, tapi makasih saya diberi kesempatan kedua ya. Biasanya orang itu sudah marah, ini memang sengaja ini katanya. Tapi anyway, Bapak Ibu, terima kasih dan diundang, dan saya juga senang sini melihat bahwa banyak teman-teman kita yang sudah senior itu ya, sudah opa-opa, bahkan tadi sudah cerita tuh tadi sama Pak Alek ya tadi ya. Ya, cerita masa lalu ya, masa pemerintahan Jepang gitu tadi ya. Kenapa saya ngomong begitu? Bukan berarti saya udah tua, saudara. Saya masih umur 52 tahun. Cuma saya itu senang dengan cerita-cerita masa lalu. Karena kebanyakan kita ini tidak terhubung ya, tidak terhubung dengan sejarah. Kalau Bapak ini ada ibu nggak? Ada ya. Ada Bapak Ibu biasanya tanya ke generasi anak, generasi muda, ngomongin masa lalu, banyak nggak nyambung ya Bapak Ibu. Banyak nggak nyambung, itu cerita masa apa gitu. Nah ini kenapa saya ngomong gini ya Bapak Ibu ya, karena saya merasa bahwa kekristenan itu kok beda ya dengan zamannya Soekarno, dengan zaman dulu. Bedanya di mana saudara? Bedanya karena menurut saya salah satu penyebabnya karena kekristenan Bapak Ibu ini dikotakin ke dalam bingkai keselamatan, dikotakin dalam bingkai gerejawi, agamawi, sehingga akhirnya banyak orang Kristen itu kehilangan amanat budayanya. Banyak orang tuh kalau hamba Tuhan cerita tentang apa? Amanat agung. Pergilah, Injililah, jadikan semua bangsa muridku. Tapi kemudian mereka nggak memuridkan. Mereka lupa bahwa Allah itu pada waktu menciptakan bumi dan langit, Allah itu memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola bumi. Mengelola bumi saudara, masalahnya orang Kristen itu termasuk saya dulunya, saya pikir itu tugasnya orang lain gitu ya, bukan tugasnya saya gitu. Benar kan ya? Kalau politik tugasnya politisi gitu ya. Tuhan, misalnya, Tuhan bangkitkanlah Tuhan para politisi yang takut akan Tuhan. Terus kemudian para politisi bingung kan, oke, kita mengerjakan ini, tapi caranya gimana? Dia tanya sama hamba Tuhan, gimana ya caranya ya? Terus para hamba Tuhan ngomong, Pak, saya juga nggak tahu gitu. Repot kan saudara? Kalau para hamba Tuhan ditanyain tentang politik, kalau jawabannya nggak tahu, atau malah mendingan Bapak tanya yang lain deh. Lalu bagaimana kita berharap, saudara, para politisi itu bisa bekerja untuk bangsa, untuk rakyat. Apa yang terjadi di dunia itu menurut saya adalah cerminan dari apa yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan. Kita ngomong agama apapun, agama Kristen, Islam, Hindu, sama. Apa yang terjadi di dunia itu membentuk ada bentuk daripada pola pikir yang ditanamkan oleh para hamba Tuhan. Kalau para hamba Tuhan tidak pernah mengajarkan tentang amanat budaya, hanya peduli tentang keselamatan, jangan salahkan saudara, kalau dunia ini, bangsa ini akan dikelola oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu lengkap saudara. Suatu saat pernah ditanya, ya, suatu saat saya pernah ditanya sama seorang pendeta dari Jawa Barat, Pak Vincent kan sekarang ini Pak Vincent tahu bahwa Indonesia mengalami krisis pangan. Ketahanan pangan itu penting banget. Nah, menurut Pak Vincent, gimana caranya? Nah, kalau saya lihat dia hamba Tuhan, saya ngomong. Di Alkitab juga ditulis loh, cara kelolanya. Apa Pak? Yusuf ya? Yusuf. Saya bilang, jangan ngomong Yusuf lah. Kalau Yusuf itu kan, ya semua orang juga udah tahu ya Yusuf ya. Tapi menurut saya tuh di Alkitab
dalam bicara mengenai ketahanan pangan, itu bukan hanya berita tentang Yusuf. Bapak Ibu tahu gak, kalau di Alkitab juga diceritakan bahwa masalah ketahanan pangan juga terhubung dengan masalah pertanahan. Ada loh, ada masalah pertanahan, di mana di Alkitab ditulis bahwa hendaklah tanah pertanian tidak boleh dijual beli dan dialih fungsi. Kitab Bilangan. Tapi haruslah mereka dikelola, disewakan sampai tahun Jubile, tahun Yobel. Dan banyak hal. Jadi banyak permasalahan kebijakan-kebijakan publik, saudara, itu seharusnya ada tercantum di dalam Alkitab. Tapi masalahnya, orang-orang Kristen jarang yang bahas ini. Karena kenapa? Karena mereka itu melupakan, saya bilang, melupakan bahwa Allah pada waktu menciptakan manusia itu diminta untuk mengelola bumi. Bahkan saudara, pengusaha, kita kan teman-teman pengusaha ya, pengusaha itu saudara, lupa bahwa tugas, amanat yang Allah berikan kepada pengusaha, itu coba dibaca Ulangan pasal 8 ayat 18. Lupa saudara. Atau mungkin jarang didengar, gitu, jangan diceritakan gitu. Pengusaha itu definisi mandat yang diberikan Allah kepada pengusaha bukan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu yang pelajaran ekonomi yang kita belajar di kuliah. Ya kan? Tapi yang kita kan mesti balik ke Bible kan ya. Balik ke basic ke Bible. Kalau kita balik ke Alkitab, kita akan menyadari bahwa pengusaha itu diberikan kuasa. Untuk apa? Menciptakan kekayaan. Tugas dari seorang pengusaha adalah memberikan nilai tambah kepada suatu ekosistem bisnis. Supaya akhirnya nilai barang atau nilai jasa itu menjadi lebih mudah dan lebih teraksesibel kepada masyarakat. Maka kunci daripada seorang bisnis yang sukses itu adalah inovasi, adaptasi. Benar ya saudara ya, sebenarnya pengusaha pasti tahulah. Saya sendiri di pabrik saya cerita pengalaman saya di pengelola pabrik ya. Dalam pengelolaan pabrik saya waktu itu, waktu saya balik ke Indonesia, saya kan lama di luar negeri, saya kerja di luar negeri. Terus saya balik krisis 98. Tapi setelah krisis, kemudian keluarga saya diminta untuk kelola pabrik stainless steel di Cikarang. Waktu dalam pengelolaan stainless steel itu saudara, awal mulanya kami itu produksi stainless steel untuk bahan baku, itu rice cooker, sendok garpu, gitu-gitu. Akhirnya kita lihat makin lama nilai tambahnya semakin kecil, makin lama saingan semakin berat, kompetisi semakin ketat. Jadi apa yang harus saya lakukan? Harus berubah dong. Bisnis kalau nggak berubah mati saudara. Saya sebenarnya shareholder udah capek banget. Pemegang saham tuh bilang sama saya, udah lah Sen, tutup aja lah. Memang usaha cuma itu doang gitu. Nah, tapi kemudian saya itu juga bingung saudara. Nah, tapi karena saya percaya Tuhan, saya kan tanya Tuhan. Karena Ulangan 8:18 mengatakan, it is God that give you the power to create wealth. Adalah Tuhan yang memberikan engkau kuasa untuk menciptakan kekayaan. Sehingga saya doa, Tuhan gimana caranya, saya bingung. Ya puji Tuhan, ada orang Taiwan dari Malaysia, itu datang tuh cuma nawarin barang saudara, nawarin barang kepada saya. Terus dia cerita sama saya, Pak Vincent, saya itu ya Pak Vincent, salah. Saya jual perusahaan saya ke Hong Kong, ke Hutchinson. Saya tuh punya ilmu bikin stainless steel yang bisa sampai, waktu itu bisa sampai 50-60 mikron. Tipis. Pangsa pasarnya elektronik. Masuk ke mana? Samsung, Nokia, Ericsson pada saat itu. Pak Vincent mau nggak? Mumpung saya sudah saya jual perusahaan saya udah nggak mau lagi kerja stainless steel, saya mau kerja batu bara. Oke, saya bilang, saya mau dong. Bapak mau ajarin saya, kita deal, ya saya nggak usah teknisnya ya, kita deal sama bisnis, kita deal, lalu kemudian dia ngajarin kami, setahun. Saya belajar. Saya involve orang produksi saya, pabrik saya bisa produksi. Pada tahun 2000,
Kalau nggak keliru 2003-2004. 2004 lah saya. 2004 pabrik saya bisa ekspor ke Tiongkok. BYD. BYD itu dulu bukan jualan mobil, saudara. Saudara cek deh. BYD itu dulu jualan spare part handphone. Toyota juga sama. Toyota jualan dulu tuh mesin pintal, bukan mobil. BYD jualan spare part handphone dulu. Nah, saya jual ke BYD. Lalu kemudian berubah lagi kan. Orang sudah malas gonta-ganti handphone. Orang malas bolak-balik ganti handphone. Akhirnya pangsa pasar saya berkurang. Harus lagi inovasi lagi, harus create-nya tambah lagi, create lagi. Apa ya berikutnya? The next big thing apa? Akhirnya kemudian kami pikir. Kami akhirnya masuk waktu itu zamannya oil and gas. Oil and gas, stainless steel kami supply. Sama kami supply untuk pergantian cerobong asap di UK. Oil and gas saya supply ke United States, ke Amerika Serikat saat itu. Jadi saudara, nanti kalau saudara lihat film Santa Claus itu nggak turun lagi dari cerobong asap karena stainless steel mungkin kepanasan kali. Anyway, goyan. Nah, anyway, itu diganti dengan stainless itu kami supply. Itu UK tiba-tiba Brexit, saudara. Waduh, Brexit, pusing lah kita. Brexit kan, jadi Inggris Brexit, Eropa problem, Amerika problem. Akhirnya apa lagi, saudara? Berubah lagi. Mobil listrik. Ya kan? Ada hubungannya loh, saudara, dengan mobil listrik. Jadi waktu saya jalan-jalan, saudara, saya ada urusan bisnis di Kanada. Sekalian saya nengokin anak saya. Kan anak saya kerja tuh di sana, di Toronto. Saya lagi mau tarik dia pulang, saya suruh dia jalan-jalan ke Tiongkok lihat. Nah, anyway, waktu saya ke Toronto, saya tuh ketemu sama, nggak tahu kenapa saya lagi mau ketemu sama Bu Konjen Toronto. Ngobrol-ngobrol, terus saya tanya, "Yuk kerja apa?" Dia pikir saya kerja supermarket. Karena memang saya dulu, bisnis saya itu grup kami pemilik rice market. Tapi kami sudah jual ke Jarum. Ya, rice market sekarang sudah punya yang Jarum. Nah, kemudian saya bilang, "Oh ya Pak, Bu, saya rice market memang ada, tapi itu yang handle orang lain." Loh, Bapak urusan apa? Saya urusan pabrik stainless steel. Waktu dia lihat saya kerja apa, dia ngomong sama saya gini, "Pak, Bapak tahu gak Pak? Ini ada perusahaan Pak. Orang Indonesia loh Pak, yang ngepalai bidang riset Tesla, bayangkan Tesla. Orang Indonesia, memang orang Indonesia keren-keren di luar negeri. Karena pada balap ke Indonesia. Pak, mereka tuh lagi nyari, dia udah bolak-balik nyari ke Indonesia, ke Cina, kemana-mana. Stainless yang bisa supply untuk pipa baterai listrik. Saya kenalin ya Pak ya. Loh Bu, mau pulang saya Bu ke Indonesia. Aduh Pak, tunda dulu dah Pak, ngomong gitu. Orangnya lagi nggak ada di Kanada. Orangnya lagi ke headquarter. Itu perusahaan Inggris, UK, yang bikin spare part itu, spare part yang Tesla. Kapan sih beliau balik? Tunggu Pak, saya tanya dulu. Ya, besok katanya. Oh jangan khawatir Bu, saya pulangnya lusa. Oh ya udah, besok kita makan. Ngobrol-ngobrol, saya baru tahu saudara. Saya pikir baterai listrik itu ya kebutuhannya nikel. Ternyata stainless steel untuk pipanisasinya. Terus kemudian berkembang lagi ada masalah COVID-19. Kemudian Presiden Jokowi cerita, saya maunya 38 alkes di Indonesia TKDN. Bener ya? Saya ngobrol nih sama Kimia Farma. Di Bandung, saya pergi ke Bandung. Ngobrol-ngobrol, saya mau supply stainlessnya. Dia bilang gini sama saya, direkturnya, "Pak, kami tuh semua masih import Pak jarumnya Pak." "Hah? Yang benar jarumnya semua masih import? Saya pikir ada di Indonesia." "Belum ada Pak." Terus belum ada, waduh. Terus saya ngobrol sama Kadin yang di Cina, Inacham, teman saya, Liki Sutikno. "Tolong dong, bantuin dong, cariin dong. Ada perusahaan dong, stainless yang pipa, yang jarum di Cina. Cina kan kita import banyak tuh,
Waktu COVID kan dari Cina kan Alkes. Nah akhirnya import, kemudian kita dicariin. Ngobrol lah kami. Terus saya lihat ngobrol, pelajarin. Oh bisa ternyata ya, pabrik saya untuk bisa produksi bahannya jarum suntik. Jadi kami November kemarin baru akuisisi pabrik di Bantul, Jogja. Saya minggu depan akan berangkat ke Jogja untuk pre-opening pabrik saya. Jadi nanti kami stainlessnya dari Cikarang, pabrik saya di Cikarang, terus saya supply ke sana. Jadi itu menurut saya salah satu contoh, saudara, bagaimana pola pikir pengusaha itu seharusnya. Pengusaha itu jangan jangan broker, saudara, trader. Full gospel ini, maaf ya saudara, saya coba buka-bukaan, saya belak-belakan aja, karena saya senang, saya cinta sama kalian gitu ya. Saya tuh kalau sama orang full gospel, kalau saya cerita nih sama teman-teman saya, aduh Pak Vincent, ngapain join full gospel? Full gospel singkat dari full gossip broker man. Ngomongnya begitu saudara. Karena isinya banyak orang gosip, banyak kerjanya broker sana, broker itu. Ya kenapa kok kita ini nggak ciptakan suatu nilai tambah sesuai dengan amanat daripada yang diceritakan Alkitab. Benar ya? Nah, itu dari ekonomi. Terus saya kan tadi dipesenin tentang politik. Nah, kemudian saudara, sebenarnya saya alergi banget dengan politik. Kenapa saya alergi banget politik? Karena orang tua saya ini pernah hampir jadi menteri, saudara. Papa saya. Nah, tapi kemudian saya lihat, aduh politik silahkan, ada pusing dah. Zaman dulu kan kita pengusaha diduitin doang tuh sama sampai sekarang juga sama sih, diduitin doang politisi gitu, ya kan? Nah, tapi saya sadar bahwa sekarang dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah di mana orang mulai sadar namanya konsep tentang pentahelik. Saudara sadar gak? Pentahelik itu adalah salah satu konsep yang dari Alkitab. Bahwa dikatakan suatu bangsa bisa maju kalau ada 5 komponen bekerja sama. Pentahelik. Ada yang bisa jawab, ada yang bisa ingat gak apa aja? Bisnis, pemerintah, akademisi, media, sama komunitas. Bener ya? Itu konsep Alkitab ya. Cuma Alkitab tambah 2, agama dan keluarga. Oke, nah jadi karena saya percaya saya pikir kalau gitu tentang politik, kalau kita nggak info politik susah juga gitu. Nah tapi Tuhan masukin saya ini, Tuhan mulai membukakan. Vincent, kamu tahu ya, saya pada waktu memanggil orang menjadi murid saya, murid Yesus Kristus, ya bukan hanya sekedar domba. Tuhan tidak pernah puas kita hanya menjadi domba. Domba gampang dibodohin, domba gampang tergantung dengan gembala. Ya, gembala ngomong apa masih jurang gitu. Nah, tapi anyway, saya tidak mau. Saya mau Pak Vincent tolong kasih tahu ya. Kalau supaya orang-orang Kristen itu saya mau menjadi seorang pahlawan. Sebagai seorang Israel. Jangan hanya jadi domba saja. Oke, berarti harus menjalankan bukan hanya amanat agung, tapi adalah amanat budaya. Artinya saudara, bahwa saudara harus peduli sama bukan hanya dengan ekonomi bisnisnya Bapak Ibu saudara. Tapi saudara harus peduli pada politik. Ya. Jadi akhirnya saudara, karena saya tahu akhirnya Tuhan boleh pelajarin. Dan Tuhan masukkan saya dalam politik aneh saudara. Saya bukan terobsesi politik. Tapi waktu itu saudara, pada waktu itu Tuhan ketemukan saya dengan almarhum Nurkolis Majid. Waktu itu lagi di Paramadina, lagi stres karena Universitas Paramadina itu mau diotak-atik sama Anies Baswedan. Ya, pada saat itu ya. Nah, akhirnya ketemu sama si Nurkolis Majid, dia cerita, Islam yes, kata Islam no. Ya kan cerita itu kan ya. Nah, kemudian akhirnya saya bayang, terus Tuhan ngomong, terus saya ngomong sama Tuhan, bukannya orang kita ini harus menginjili orang Islam ya? Tapi kemudian saya no. Siapa yang bilang begitu? Emang tugas kamu ya, ngubah-ngubah orang? Itu tugasnya saya, tugasnya Roh Kudus. Tugas kamu itu memberitakan kabar baik, bukan untuk ngubahin orang.
Ya kan? Jadi makanya saudara tahu gak bahwa di dalam kitab Yesaya pasal 60 dikatakan bahwa Indonesia akan menjadi suatu negara yang bisa mensinergikan agama-agama Kristen, Islam, dan Yahudi bersatu di dalam rumah doa. Baca deh Yesaya 60. Itu Indonesia. Sebab akulah yang dinantikan pulau-pulau yang jauh. Itu Indonesia loh. Ya kan? Akan membawa kambing dombaku dari Kedah dan Nebaya. Itu Islam loh. Jadi Indonesia memang dikaruniai amanah untuk hal itu. Akhirnya saya berubah pola pikirnya. Saya ketemu dia, ketemu teman-teman Islam, bukan lagi bertujuan untuk menginjili mereka, tapi mengajak mereka bekerja sama, mewujudkan amanat budaya. Akhirnya saya tiba-tiba September 2019, saya tuh gara-gara terprovokasi, ada teman saya provokasi tuh. Gara-gara dia bilang katanya, Pak Vincent lihat tuh, kita Indonesia Islamnya fanatik-fanatik. Pak Vincent coba perhatikan, Paus Fransiskus Februari 2019 menandatangani perjanjian Abu Dhabi. Benar? Ada yang tahu itu? Dengan Grand Mufti Al-Azhar. Bahwa agama itu adalah untuk persatuan, untuk kemanusiaan, dan untuk persaudaraan. Cek di Google. Nah, akhirnya saudara, dari situ akhirnya itu saat itu teman saya bilang, Pak Vincent, ini momennya. Momennya kita mempersatukan, momennya semua tokoh-tokoh agama jangan hanya puas di atas gunung, turun gunung. Ngobrol tuh sama mereka. Ratifikasi perjanjian ini. Siapa? Saya tanya gitu kan. Nurkolis Majid lah yang ngomong. Waduh ya. Ya udah, kan Nurkolis Majid sudah meninggal. Jadi saya bicara sama istrinya, Ibu Komaria Majid. Dari situ singkat cerita, akhirnya September yang lalu, 2019, alhamdulillah puji Tuhan, Presiden Jokowi berkenan hadir. Dan kami itu Presiden Jokowi itu sampai hadir setengah hari loh, saudara. Saat itu, semua tokoh agama hadir. Dan dia bicara, dia ngomong sama Pratikno. Pratikno, cancel semua meeting saya hari itu. Akhirnya saya mau dengerin, saya mau jadi pembicara yang kelima. Saya mau dengerin 4 orang ini bicara dulu. Siapa aja 4 orang ini? Buya Syafi'i Marif, masih hidup. Waktu itu. Terus si Pak Kurais Shihab. Ibu Sinta Nuria Wahid. Ya kan, masih hidup. Sama satu lagi adalah Ibu Komaria Majid, istrinya Cak Nur. Saya pembicara kelima. Dan Jokowi bicara IKN saat itu. 2019. Nah ini saya di situ seharian. Di Double Tree. Kemudian saya kemudian dari sini, dari agama itu saya juga bingung ya. Aduh lucu juga ya Tuhan ya. Saya orang Kristen tapi kumpulnya sama teman-teman Islam gitu. Nah sampai akhirnya kemudian dari situ kemudian saya tiba-tiba dimintain tolong oleh partner saya untuk masuk ke asosiasi fintech. Saya udah dimisioner. Asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia atau pinjol. Ya saya di situ tujuannya bukan saya, karena kan katanya orang Kristen harus ada di tempat yang itu gelap kan ya, terang lilin harus ada, terang harus ada di tempat yang gelap. Kalau lilin di tempat yang terang nggak ada gunanya. Nah jadi saudara, saya di situ di asosiasi fintech sebagai wakil ketua dari kepala bidang kelembagaan dan hubungan internasional. Saya udah demisioner. Nah saat waktu si Afi itu ketemu OJK, yang ketemuin saya sudah pensiun juga. Dia ngomong sama saya begini, saudara. By the way, kamu tuh Cina mana? Cina yang Cina yang doyan duit atau Cina yang gimana gitu? Ya betul, kok pusing deh dengerin kayak begitu. Ya itu saudara, mentalitasnya kayak gitu. Ya. Nah akhirnya saya cuma cerita, oh saya ini sering kumpul loh sama tokoh-tokoh agama, dia diem. Nah ada, oh ternyata gunanya itu ya saudara, teman Tuhan ya. Tuhan tuh kumpulkan saya, Tuhan masukkan saya dalam komunitas lintas agama dengan tujuan supaya saya bisa masuk ke politik. Karena Indonesia politik terhubung dengan agama, kan orang politisi itu takut sama tokoh-tokoh agama. Ya kan? Nah dia bilang ya ke sana, terus kemudian tiba-tiba tahun lalu Pak Eros Jarot ngomong sama saya,
Saudara, merpati putih. Nah itu saya akhirnya Eros Jarod ngomong sama saya, SDW Eros Jarod adalah saudara angkat dari Bu Megawati ya. Nah itu ada ceritanya lain lagi. Nah tapi akhirnya Pak Eros Jarod ngomong saya, Pak Vincent, saya itu lagi kesel banget. Kadang lihat orang Cina dijolimin dulu. Ya ngomong gitu kan ya, oh iya ngomong. Terus Bapak maunya apa? Saya mau ciptakan wadah untuk mempersatukan suku Tionghoa dengan suku pribumi. Tapi jangan lalui politik ya Vincent ya. Jangan lalui ekonomi, tapi melalui budaya. Islam masuk Indonesia berhasil karena melalui budaya. Kristen gagal karena melalui kepentingan politik dan ekonomi. Karena itu saudara, dia tanya sama saya, Vincent kalau misalnya di BTNI menurut Vincent gimana? Ya Pak, kalau menurut saya kita harus hidupkan lagi Pak, Trisakti Pancasila Pak. Oh ya Pak Vincent tahu ya Trisakti Pancasila ya? Oh ya tahu Pak Trisakti Pancasila Pak. Soalnya banyak orang nggak tahu Trisakti Pancasila. Saya tanya Bapak Ibu, Trisakti Pancasila itu apa? Banyak orang pikir itu Pak Universitas Trisakti itu Pak di sana. No saudara. Soekarno pernah menyatakan, Indonesia kalau ingin menjadi negara maju, harus bisa mandiri secara ekonomi, harus bisa bebas dalam berpolitik, dan harus berkepribadian dalam berbudaya. Betul ya? Kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab, jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Itu kan Soekarno. Kenapa ajaran Soekarno kita gak hidupkan kembali? Wah cocok. Lu jadi ketum aja gitu. Iya jadi ketum. Pak ya bener. Ya soalnya you punya konsep. Bagaimana you membawa? Saya bilang saya jabarkan. Ini Pak saya mau bawa gini. Jadi itu ya saudara, itu dari situ akhirnya saya melihat. Wah iya ya, ternyata saudara ya, ternyata semua itu saling terhubung ya, kayak berjalan terhubungan gitu. Kalau orang Kristen hanya peduli ke gereja, hanya peduli melihat Alkitab tentang keselamatan, tanpa bisa melihat keterhubungannya dengan 7 gunung itu, maka bahasa Kristen ini, maaf ya, nggak dianggap orang. Akan menjadi suatu kelompok yang eksklusif. Yang aneh gitu. Bapak Ibu bayangkan, kalau seandainya punya anak, semua kan punya cucu, bukan cucu. Terus dia liatin liatin kita sebagai kakeknya atau sebagai ayahnya, ibunya. Kok papa mama saya kok orangnya fanatik gitu ya? Kok kakek nenek saya orang kayak gitu ya? Aneh loh. Ya kan? Nah akhirnya kan mereka nggak ada yang mau jadi Kristen. Maka itu orang kekristenan menurun. Jangan komplain dulu, kenapa ini orang Kristen menurun gitu. Wah saya kalau dengerin itu capek saya. Ya ada orang full gospel, saya nggak mau sebut namanya lah. Itu petinggi nasional. Dia tuh tiap hari postingin saya. Gereja sepi, Kristen menurun, kita disalib orang Islam, kita diislamisasi, Gua saya pusing lihatnya. Terus kenapa saya pusing? Karena orang Kristennya nggak mau bergerak. Karena orang Kristennya maunya didiam, dengerin khotbah, haleluya, puji Tuhan, fellowship bersama, mari kita berfellowship bersama orang Kristen. Tapi pada waktu Anda berfellowship dengan orang yang non-Kristen, apakah saya bisa menjadi terang, bisa memberikan solusi, dampak kepada kita? Saya tuh saudara ya, waktu saya pernah tanya, waktu di acara pernah sebelumnya saya tanya Tuhan ngomong sih gampang ya, tapi gimana ya supaya pentahelix, septahelix ini bisa terintegrasi jadi satu. Lalu saya datang ke Bali, karena saya hadir kan G20, saya kan pengurus. Saya pengurus asosiasi fintech. Cuma saya kan G20 banyak, ada G20, ada B20, ada E20. Nah saya di Finance 20. Saya waktu itu bicara mengenai green financing, green bond. Sama de-dolarisasi, digitalisasi. QRIS akan dipakai seluruhnya Indonesia. Sekarang pakai ke Singapura, pakai QRIS aja bayar kalau saya pakai tukar tempat terbit. Nah ini, saya di situ, saya tiba-tiba dapat inspirasi. Wow, G20 bicara mengenai apa? COVID mengajarkan kita bahwa kita harus peduli pada kesehatan, kita harus peduli pada digitalisasi, kita harus peduli pada energy security, dan kita harus peduli pada ketahanan pangan. Hal itu saudara membuka mata saya. Ini kuncinya, ini jawabannya. Bagaimana kita bisa mensinergikan 7 gunung, 7 pilar kerajaan Tuhan, mendatangkan kerajaan Allah terjadi di muka bumi
seperti di surga. Itu saudara, itu saya lakukan. Saya punya konsep blueprint dari semua itu. Dan bahkan perusahaan saya terlibat dalam 4 part. Ketahanan, kalau kesehatan, saya tadi udah ngomong, saya bikin jarum suntik. Saya akuisisi pabrik alat suntik. Tentang digitalisasi, saya di fintech, ada blockchain sekarang, AI. Di ketahanan energi, ada solar panel. Saya pabrik saya sama sekolah saya ganti semua itu solar panel. Yang keempat, ketahanan pangan. Saya ada blockchain. Saya ada blockchain bisa membantu menyelesaikan tanpa kerjasama wirawan, segala macam kan banyak. Kita saling ngobrol, saling isi, yang punya pikiran, cuan jangan dimakan sendiri. Cuan harus kita sharingkan, kita bagikan, karena problem yang kita hadapi terlalu besar untuk kita hadapi sendiri. Ya saya kira itu aja, saya nggak lama-lama ya, sudah setengah jam ya Pak ya. Ya, dari kalau nggak nanti kelamaan saudara. Makasih kesempatan yang pada berikan dan Tuhan berkati.